Yo halo, kali ini ada handphone Nokia versi Reborn dari tipe yang lumayan populer, yaitu Nokia 5310 Express Music. Dan ini versi originalnya ya, no KW-KW kayak sebelumnya. Nah, sebenarnya handphone ini untuk sekarang udah lumayan susah ditemukan, apalagi yang kondisi barunya. Untuk yang saya beli ini, kondisinya X-Display dari garansi resmi Indonesia. Tapi katanya masih bagus kayak baru gitu. Untuk harganya 399.000 dan saya belinya lewat shopping ya. Oke, gimana penampakan dan rasa dari handphonenya? Langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya. Biasa, ditaruh dulu. Lanjut dapat adaptor atau casannya yang udah nyambung sama kabel micro USB ya. Dan untuk outputnya ini 5 volt 0,5 ampere. Ada baterainya nih yang tipenya BL4UL dengan kapasitas 1200 mAh. Terus ada kertas panduan singkatnya yang berbahasa Indonesia. Dan ini ada kartu garansinya juga ya, nyelip tadi di dalam. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi dalam boxnya. Lanjut, cek unitnya. Oke, penampakan handphonenya kayak gini. Saya pilih yang warna hitam. Selain itu, ada yang warna putih. Tapi untuk list warna merah ini di kedua warnanya ada ya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 2,4 inch. Terus atasnya ada earpiece yang sekalian jadi speaker juga. Bawahnya ada tulisan Nokia, keypad alphanumerik, dan lubang speaker lagi. Mikrofonnya ada di sini juga kayaknya. Untuk sisi kanannya ada tombol pengatur media buat next, pause, play, dan preview. Sisi bawahnya cuma ada buat buka back cover, di sisi kirinya ada tombol pengatur volume, kalau di sisi atasnya ada lubang micro USB dan jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera VGA, lampu flash, tulisan Nokia, dan ini stiker nomor postal gitu ya. Coba dikletek aja. Adeh, malah sobek gini. Jadi PR dah buat ilangin lemnya. Ntar deh. Kalau dibuka back covernya, di dalam sini ada slot untuk mini SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Terus ada keterangan bla bla bla. Secara desainnya, yang Reborn ini dia jadi lebih gede, tebel, dan lebih ngebulet gitu ya. Untuk dipegangnya ini kerasa lebih nyaman sih kalau menurut saya. Back covernya ini nggak ada motifnya juga ya. Dia bahannya plastik finishing doff, jadi memang yang Reborn ini kelihatan lebih simpel. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Nokia 5310 Express Music Reborn. Wah, dari wallpapernya aja udah kelihatan nih, ini handphone buat musik. Ada kayak gelombang suara gitu ya, bukan lecet-lecet nih. Tapi saya kayaknya lebih suka wallpaper atau tema dari yang versi dulunya sih. Dari UI-nya ini dibikin lebih simple ya, ikonnya udah pakai khas Nokia yang sekarang. Penggunaannya memang dibikin lebih mudah lagi, dan lebih basic ya. Kalau dilihat dari kode legend Nokia, bintang pagar 0000 pagar, handphone ini modelnya TA1212, pakai versi software V10.01.1, tanggalnya 15 Januari 2020. Untuk memorinya, total itu ada 16 MB, tapi yang bisa dipakai di sini sekitar 2 MB ya. Udah kepotong sistem nih. Kalau untuk RAM-nya 8 MB. Dan untuk chipsetnya, handphone ini pakai MediaTek MT6260A. Nokia 5310 Express Music versi Reborn ini dirilis sekitar tahun 2020. Berarti beda 13 tahun sama yang versi dulunya, yang dirilis sekitar tahun 2007. Waktu itu, versi Reborn ini dijual secara resmi di Indonesia dengan harga sekitar Rp599.000. Padahal dengan harga segitu termasuk tinggi ya untuk sekelas feature phone yang bener-bener basic, bukan smart feature phone atau yang pakai kayak OS gitu. Nah, fitur yang diunggulkan di seri handphone ini di bagian multimedia, khususnya bagian musik. Secara fisiknya, yang menonjol yaitu speakernya, ada 2, dan ada di depan. Jadi pas dengerin musik dan handphonenya ditaruh, itu nggak perlu dibalik atau dibedirin lagi, biar nggak ketutup speakernya. Dan untuk hasil suaranya, kalau menurut saya beda dengan yang versi dulu. Kalau yang dulu itu lebih kerasa vokal dan jernih gitu suaranya. Kalau yang versi Reborn ini lebih balance gitu ya. Tapi masih ada pilihan equalizernya. Dan suaranya ini emang lebih nyaring loh.
Selain itu, untuk fitur radionya ini bisa dipakai nggak harus colok headset ya, jadi bisa langsung suaranya dari speaker. Penangkapan channelnya juga lumayan, tapi bakal lebih baik kalau pakai headset sebagai antenanya. Untuk tombol medianya pasti berguna banget, buat dengerin musik atau sekedar radio juga bisa berfungsi nih. By the way, untuk keypadnya ini menurut saya lebih nyaman kalau dibanding versi dulu, karena lebih besar dan empuk ya. Nah, mungkin ini nggak banyak orang tahu, kalau di handphone ini ternyata bisa dihubungkan juga dengan TWS yang kekinian lewat koneksi Bluetooth-nya. Dan hasilnya juga oke lah, masih lancar-lancar aja, nggak putus-putus, dan jaraknya juga bisa agak jauh. Terus touch control-nya juga bisa ya. Cuma emang tetap kerasa terlalu nyaring nih suaranya, walau di volume terendah. Emang bawaan dari handphonenya kali ya? Untuk penggunaannya, versi Ribbon ini memang masih sama layaknya feature phone. Buat SMS, teleponan, multimedia basic, kalau buat internetan walaupun didukung jaringan 2G, udah lelet banget nih, dan beberapa web aja yang support, biasanya yang berbasis teks. Dan untuk baterainya juga modelan handphone kayak gini tahan lama ya, klaimnya bisa seharian lah kalau buat teleponan, kalau standby bisa berhari-hari. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Nokia 5310 yang versi Ribbon tahun 2020. Kalau menurut kalian gimana nih untuk hasil video? Untuk game bawaannya juga ada nih, biasa andalan dari Nokia, game ular atau snack. Dan ada tambahan game-game yang lumayan populer, kayak Asphalt 6, Assassin's Creed, dan Doodle Jump. Tapi itu cuma percobaan aja, dan harus beli nih kalau mau full. Memang untuk beberapa hal yang ada di versi dulu itu nggak semuanya dibawa ke versi Reborn ini. Mungkin karena menyesuaikan juga dengan zaman sekarang. Misalnya untuk install aplikasi atau game Java, di versi Reborn ini nggak bisa, karena nggak ada dukungan Java-nya. Tapi walaupun begitu, ternyata di handphone ini pakai yang namanya platform MRI atau MIUI Runtime Environment. Jadi ini platform yang dikembangkan oleh MediaTek untuk membangun aplikasi atau game buat feature phone yang menggunakan chipsetnya. Mirip-mirip nih sama Java atau JVM dan Brew. Mungkin beda di bahasa atau struktur programnya ya. Dan sebenarnya di handphone ini ada semacam store-nya gitu buat dapetin aplikasi di platform ini. Kebanyakan dari Gameloft ya. Cuma dari beberapa info, platform ini udah dimatikan. Web resminya aja udah nggak bisa diakses nih. Ini saya coba aksesnya pakai archive.com ya. Walaupun begitu, sisa-sisa aplikasi atau game untuk platform MRI ini masih ada, walau nggak resmi. Saya coba download beberapa, untuk format filenya itu VXP. Dan ini bisa langsung dibuka tanpa ada proses install ya. Dan ternyata memang bisa dibuka atau dijalankan. Wah, lumayan nih bisa nambah-nambah game di handphone ini. Tapi ternyata lagi-lagi ada batasannya, yaitu nggak semua game atau aplikasi MRI support di handphone ini. Mungkin karena kompatibilitas, spek hardware, atau memang dari sistemnya. Ya udahlah, daripada nggak bisa sama sekali kan. Nokia emang kayak bener-bener ngandelin nostalgia nih buat para pemakai tipe handphone ini pada zamannya. Ya, termasuk saya. Sekitar tahun 2011, saya pakai Nokia 5310. Itu udah kerasa keren banget. Modelnya cakep, tipis, fiturnya bisa dibilang lengkap, suaranya jernih, dan tentunya lancar buat main game Java. Pokoknya asik lah. Saking sukanya saya sama handphone itu, bangkainya masih saya simpen nih. Karena banyak kenangannya juga sih. Dan memang strategi nostalgia itu kayaknya berhasil, soalnya pas saya pakai versi Ribbon ini berasa kayak spesial. Walaupun nggak dipakai sekalipun, pengennya dijadiin koleksi gitu. Apalagi sekarang untuk keberadaannya udah mulai tergerus dengan versi-versi KW-nya. Oke, jadi itulah Nokia 5310 Express Music versi Ribbon yang original. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.